Halo sahabat Batas Misteri. Malam ini kita akan membahas beberapa kisah nyata yang dialami oleh driver ojek online saat tengah malam. Cerita-cerita ini terdengar biasa di awal, tapi berakhir dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua berawal dari satu cerita, tapi tidak semua berakhir dengan bahagia. Cerita 1. Order tanpa wajah. Cerita ini dikirim oleh seorang driver ojol di Jakarta. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Dia baru saja menyelesaikan order terakhirnya dan berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba masuk satu order lagi. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit dari tempatnya berada. Dia sempat ragu, tapi karena jaraknya dekat akhirnya dia ambil. Saat sampai di titik penjemputan, dia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, sendirian, pakai baju putih panjang. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tidak ada yang aneh. Setidaknya saat itu, wanita itu naik ke motor tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh, sunyi, bahkan tidak ada suara kendaraan lain. Driver itu sempat mencoba membuka percakapan. Titik tujuannya masih lurus ya mbak, tapi tidak ada jawaban. Dia pikir mungkin penumpangnya tidak ingin bicara. Beberapa menit kemudian, dia merasa sesuatu yang ganjil. Biasanya, kalau ada penumpang di belakang, motor akan terasa lebih berat. Tapi kali ini terasa sangat ringan, seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Perlahan, dia menoleh ke spion. Dan saat itulah, jantungnya langsung berdegup kencang. Penumpangnya masih ada, tapi wajahnya tidak terlihat jelas, seperti gelap, kosong. Driver itu langsung fokus ke jalan, mencoba tetap tenang. Saat sampai di titik tujuan, dia berhenti. Sudah sampai mbak? Tidak ada jawaban. Dia menoleh ke belakang, dan penumpangnya sudah tidak ada. Padahal dia tidak pernah merasa ada yang turun. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi yang lebih aneh, di aplikasi order tersebut masih berjalan. Cerita 2, titik antar yang tidak ada. Cerita kedua datang dari seorang driver di Bandung. Dia mendapat order sekitar jam 2 pagi. Lokasi penjemputannya berada di pinggir kota, cukup sepi dan minim penerangan. Saat dia sampai, tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba menelpon pelanggan. Awalnya tidak diangkat. Beberapa detik kemudian, teleponnya diangkat. Tapi tidak ada suara, hanya suara seperti angin dan gesekan samar. Driver itu mulai merasa tidak nyaman. Dia mencoba bicara lagi. Halo, ini saya sudah di lokasi. Masih tidak ada jawaban. Tiba-tiba di aplikasi penumpang sudah naik. Padahal dia tidak melihat siapapun. Merasa bingung, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, dia merasa seperti dia tidak sendirian. Beberapa kali, dia mendengar suara seperti napas dari belakang. Padahal, jalanan benar-benar sepi. Saat hampir sampai, GPS mengarahkannya ke sebuah jalan kecil. Semakin masuk, semakin gelap. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya
jalan tanah, dan pepohonan. Sampai akhirnya titik tujuan berhenti di tengah area kosong. Driver itu langsung menghentikan motornya. Dan saat dia melihat layar HP-nya, order tersebut tiba-tiba selesai sendiri. Dengan catatan, terima kasih sudah mengantar saya pulang. Cerita 3, penumpang terakhir. Cerita terakhir ini mungkin yang paling mengganggu. Seorang driver di Surabaya mengambil order terakhir sebelum pulang. Waktunya hampir jam 3 pagi. Penumpangnya seorang pria tua. Pakainya sederhana dan membawa tas kecil. Selama perjalanan, pria itu terus berbicara tentang hidupnya, tentang keluarganya. Sampai akhirnya dia bilang, "Saya sebenarnya sudah tidak punya rumah lagi." Driver itu hanya mendengarkan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tujuan. Sebuah rumah tua. Sepi dan terlihat tidak terawat. Pria itu turun, lalu berkata, "Terima kasih ya sudah mau mengantar saya." Lalu dia berjalan masuk ke dalam rumah. Driver itu menunggu karena pembayaran belum selesai. Beberapa menit berlalu, tidak ada kabar. Akhirnya dia turun dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia coba buka sedikit pintunya, dan di dalam tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kosong, penuh debu. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu ke warga sekitar. Dan warga bilang, rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Pemiliknya, seorang pria tua, sudah meninggal sejak lama. Beberapa cerita mungkin hanya kebetulan, tapi terlalu aneh untuk dijelaskan. Kalau kamu berada di posisi mereka, apakah kamu akan tetap melanjutkan perjalanan atau langsung berhenti?